Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rangkuman materi kelas 6, tema 4, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Macam pembangkit listrik, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pembangkit listrik tenaga termal, 2. Pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Sumber energi panas diantaranya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Contohnya adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Macam pembangkit listrik yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga hidro. Sumber energinya adalah air. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Contohnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Perbedaannya adalah terletak pada besarnya debit air. Berikut adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Listrik yang saat ini digunakan berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Listrik tersebut disalurkan melalui proses penyaluran dan distribusi listrik. Tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah adalah seperti gambar berikut. Dari pembangkit listrik, listrik disalurkan melalui transformator penaik tegangan, kemudian ke gardu induk dan ke gardu distribusi, kemudian ke trafo distribusi dan ke rumah-rumah. Penyaluran energi listrik dimulai dari satu pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik terjadi perubahan dari energi kinetik, energi dari air yang bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Kemudian dari pembangkit listrik, listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan. Energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Penyaluran energi listrik selanjutnya adalah menuju ke gardu induk. Listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Tegangan kemudian diturunkan menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Kemudian dari gardu induk menuju ke gardu distribusi. Dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Dari gardu distribusi kemudian listrik disalurkan ke trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Kemudian dari trafo distribusi disalurkan ke pemukiman atau listrik telah sampai ke rumah-rumah. Berikut cara penghematan energi listrik. 1. Menggunakan peralatan listrik secara bijak. 2. Menggunakan peralatan listrik hemat energi. Contohnya adalah lampu hemat energi seperti lampu LED. 3. Matikan alat-alat listrik setelah selesai digunakan. 4. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian. 5. Menutup rapat pintu kulkas. 6. Menggunakan AC jika udara terasa panas saja. Namun, perlu diperhatikan bahwa mengatur AC dengan temperatur terlalu dingin akan memerlukan energi listrik yang lebih besar pula. 7. Ketika selesai mengisi baterai gawai, baik handphone maupun laptop, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak. 8. Maksimalkan penerangan dengan cahaya matahari dengan cara membuka jendela.
Secara tidak langsung, maka cahaya dan udara dapat masuk ke ruangan. 9. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. 10. Menggunakan peralatan elektronik dengan daya atau watt kecil. 11. Membatasi penggunaan listrik, misalnya batasi penggunaan listrik pada pukul 17 hingga 22.